Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di Komtalk Show. Nah, kali ini Komtalk Show ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya, dan Westar yang tentunya udah terkenal banget nih ya dalam rangka acara Haflah Irusana ke-34 gitu. Dan kali ini saya sedang bersama Teh Gita. Halo, tepuk tangan dong buat Teh Gita dong. Iya. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat datang loh Teh di Pondok Pesantren Ngalah Universitas Yudharta. Ya, terima kasih. Saya sangat senang, sangat bangga bisa diundang ke sini. Dan ini merupakan sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang saya tuh selalu senang kalau diundang ke pesantren. Wah, pasti berarti ada impression tersendiri dong ya, bahwa saya di pesantren itu ada sesuatu yang berbeda dengan tempat lain gitu. Betul. Kenapa ya Memang Teh? Karena pesantren itu melahirkan generasi-generasi muda yang berilmu, yang cerdas, yang beriman. Itu yang selalu saya sudah sudah mindset saya ketika masuk pesantren pasti seperti itu. Wah, mereka ini orang-orang yang berilmu, sejuk, auranya tuh nyaman aja gitu. Oh gitu, memang di pesantren ini lebih melahirkan generasi bangsa yang lebih terdidik gitu ya. Karena memang kan negara kita ini penerusnya adalah generasi-generasi muda yang berkualitas dong. Benar banget gitu. Kalau boleh tahu nih Teh Gita asalnya dari mana? Ini aku manggilnya Teteh ya. Teteh karena dari Sunda. Kumaha damang? Saya. Iya, tadi saya belajar dikit itu doang sih taunya gitu ya. Oke, kalau Saya asli Garut, Jawa Barat. wah, dari jauh-jauh loh dari Jawa Barat ke sini ya, buat teman-teman semuanya. Dan sekarang kalau boleh tahu, berarti memang menetapnya di Garut gitu ya? Kalau menetap ya di Garut. Kalau kerja mungkin bisa dibilang kemana-mana. Oh, kalau kerja di mana-mana, berarti sibuk banget ya? Sibuk banget, alhamdulillah. Kalau kesibukan dailynya apa sih Teh, selain kayak show dan lain sebagainya? Teteh seorang ibu. Teteh juga seorang tenaga ahli di MPR RI. Terus Teteh seorang seniman. Dan ya itu mungkin sudah tergambarkan seorang seniman, seorang artis, seorang ibu, seorang tenaga ahli di MPR RI gitu. Oke, jadi udah di spoiler nih guys bahwa saya Teh Gita ini seorang artis gitu ya gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman nih di sini baru melihat, wah Teh Gita nih gitu kan. Termasuk saya juga gitu, kepo banget nggak sih Teh Gita itu awalnya itu bermula dari artis mana, karirnya bermula dari apa gitu. Kalau boleh tahu, dulu kalau nggak salah mengikuti kontes begitu ya Teh? Kontes KDI. Jadi sebelum masuk kontes KDI memang dari usia kelas 3 SD saya sudah mengikuti lomba-lomba. Wow. Dari mulai lomba qosidah, dangdut, pop Sunda, bahkan kaligrafi, pidato. Oh, multi talent banget nih ya gitu ya, semua lomba jenis lomba harus ada. Ya, mungkin ini yang dibilang bahwa kita akan menjadi sesuatu ketika kita ini diasahnya di mana, gitu kan. Jadi Teh Gita ini dulu memang sudah orang tua juga memang sudah seniman, seorang guru. Jadi otomatis kehidupan sehari-hari itu yang namanya keyboard, piano, gitar, suara nyanyi itu sudah menjadi kesehariannya Teh Gita. Oh gitu, berarti memang seniman itu sudah mengalir dari orang tua, dari orang tua. Gitu ya Teh. Kalau boleh tahu nih Teh, di KDI itu sampai tahap apa? Dulu zamannya masih TPI ya? Masih gitu, TPI. ya. Berarti saya masih umur berapa ya itu ya? Jadi sebelum KDI kan kalau penonton tuh melihatnya wow setelah jadi, ya kan? Wow setelah menjadi inilah juaranya gitu. Padahal itu ada proses-proses mahal sebenarnya. Jadi sebelum KDI itu saya berjuang belasan tahun untuk mencapai titik harus bernyanyi yang baik, harus punya mental yang baik, harus punya pribadi yang baik. Jadi ketika masuk KDI otomatis sudah siap. Oke, berarti memang udah dibibit sebelum masuk KDI, memang sudah dibibit dan sudah dilatih. Sudah begitu dilatih ya, sudah dilatih banget dari mulai festival-festival, dari mulai panggung ke panggung, bener banget. bahkan menghadapi penonton-penonton yang macam-macam gitu kan karakternya. Bener. Dan itu ada suka dukanya. Iya, bener banget sih. Berarti memang memulai dari nol banget ya, Dari nol kelas 3 SD tadi ya, dari kelas 3 SD, dari panggung ke panggung Dari panggung gitu. ke panggung. Atau mungkin, aduh, nol banget itu ada kesan yang tidak dibayar. Apa gimana?
Oke, kalau orang yang mensupport mungkin di sini siapa sih Teh? Background bagi Teteh yang mensupport pertama kali, entah itu mungkin keluarga atau mungkin siapa gitu yang akhirnya menjadikan Teteh besar sampai sekarang. Ya, tentunya kita kan punya orang tua, punya keluarga. Bener. Jadi ya orang tua, ya keluarga, ditambah lagi teman-teman. Teman-teman saya juga mensupport ya. Jadi waktu saya masuk KDI itu pada tahun 2005, usia saya sekitar 20-an. Jadi waktu itu saya masih kuliah di UPI Bandung. Kalau dulu IKIP di UPI Bandung semester 3. Kuliah jurusan semester 3. apa tuh Teh? Seni musik. Oh, seni musik juga. Wah. Jadi masuk ke KDI, disupport sama teman-teman. Sebetulnya saya hampir nyerah karena memang Kenapa tuh? sudah capek dengan festival-festival. Bener. Jadi pengen fokus ke pendidikan, tapi ada kata-kata yang terlontar dari ayah saya. Bilangnya begini, Git, sabar. Untuk menjadi sesuatu itu harus sabar. Jadi ketika misalkan kita merasa jenuh, lawan jenuh itu gitu. Ayo ikutan KDI ini karena Bapak yakin kalau kamu itu akan menjadi artis besar. Itu keyakinan orang tua loh. Benar-benar. Akhirnya kita bangkit lagi. Ya sudah, bismillah gitu kan. Bismillah ikutan. Ternyata mungkin karena rezekinya juga sih. Dari sekian ribu terpilih 50 orang. Wow. Terpilih 50, terpilih 15, terpilih 5 dan terpilih 2, akhirnya juara 1. Wah, keren banget loh buat Teh Gita loh guys. Dari sekian ribu orang di Indonesia yang ikut ya Teh ya. Sekian ribu Jawa Barat. Bener banget. Sekian ribu Jawa Barat, diambil 50, diambil 15, diambil 5, diambil 2, dan tanding dengan seluruh provinsi di Indonesia, masuk 20 besar. Sebenarnya saya tuh nggak nyangka menjadi juara 1. Bener-bener nggak nyangka, karena memang pada waktu itu KDI 2 tuh memang bagus-bagus semua. Iya bener, memang rezeki nggak ada yang tahu juga sih ya Teh. Iya, betul. Bener banget. Yang penting kalau di mana ada usaha dan juga doa, pasti itu yang bakal berhasil Iya dong. gitu. Kalau untuk kendala sendiri Teh pasti kan banyak banget kan suka duka dan lain sebagainya gitu. Kalau kendalanya nih yang dialami Waktu di kontes? bener banget ketika di kontes. Waktu itu kan saya satu-satunya penyanyi dangdut yang berhijab. Jadi kendalanya pada waktu itu adalah, waktu itu desainer Indonesia itu belum menyediakan Kostum kostum-kostum berhijab. yang untuk Berhijab, show. untuk show. Nah itu menjadi kendala banget. Jadi saya tuh coba pakai kaos panjang, ngakalin gitu loh. Harusnya kan misalkan baju segini, tapi saya akalin jadi panjang. Celana Ya pendek ya. pokoknya berjuang banget lah untuk menjadi Gita KDI itu gitu kan. Jadi pakai hijab itu kan dulu zamannya di bunga-bunga itu loh. Iya benar Kan sekarang zamannya simpel. Iya. Itu menjadi kendala satu. Yang kedua, kita 6 bulan dididik di kontes KDI itu kan jauh dari keluarga. Di asrama berarti ya? Di asrama. Kita mulai mentalnya dididik, jauh dari keluarga, tidak boleh manja. Tapi saya bangganya menjadi alumni KDI itu pada waktu itu saya dibimbing secara rohani sama Ustadz Uje almarhum. Oh. Jadi dulu KDI 2 itu ustadznya itu Ustadz Uje. Jadi kita per seminggu sekali itu ada belajar ngaji dan udah belajar sebagainya. kajian. Iya gitu. Terus selama 1 minggu itu sebenarnya tidak total latihan nyanyi. Ada yang tadi ya, misalkan kita ada pengajiannya. Kita ketemu artis-artis senior untuk belajar bagaimana bernyanyi yang baik, bagaimana koreo yang baik. Ada juga misalkan latihan koreo, latihan vokal. Kadang-kadang tahu nggak? Kita latihan vokal tuh di toilet. Jadi masing-masing kita kontestan nih, setiap ke toilet berisik udah. Pada nyanyi sendiri-sendiri ya? Pada nyanyi sendiri-sendiri karena kita mau nyanyiin persiapan untuk malam minggu itu loh. Oh iya. Maksudnya untuk malam kita tanding gitu loh. Malam tandingnya. Itu kan berat kan? Iya, bener banget sih, berat banget itu. Sama sih, saya juga show di mana-mana, tapi show-nya di kamar mandi. Dapur umum kali? Iya. Rekaman. Oke, kalau ini Teh Gita pastinya ada suatu perbedaan ya Teh ya. Dari Teh Gita yang dulu, yang awalnya bukan siapa-siapa ya kan, yang awalnya sekarang sudah menjadi besar nih, siapa sih yang gak kenal sama Teh Gita gitu kan? Ada yang gak kenal. Aduh, bahkan sekarang generasi milenial aja udah mulai kenal nih, wah Teh Gita gitu kan. Gitu gimana sih Teh, lebih nyamankah menjadi Teteh yang dulu atau yang sekarang? Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan dua-duanya.
Yang pertama, kalau kita bicara contoh ya, ketika bicara materi, kita kita memilih yang sekarang dong. Ketika kita memilih lebih dikenal, kita lebih memilih sekarang. Ketika kita memilih kesempatan, sebenarnya lebih memilih sekarang. Karena rata-rata orang tuh memandang setelah jadi. Oh, dia ini siapa? Gitu kan. Tapi nggak enaknya itu satu, kita ini terlalu diperhatiin orang tuh nggak nyaman loh. Iya, benar banget. Lebih jadi Dilihatin sama orang. Kadang-kadang saya ke Alfamart juga nggak nyaman gitu. Kita mau belanja apa? Teh kita minta foto. Akhirnya kita nggak konsentrasi. Iya. Tapi di sisi lain disyukuri. Oh, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Masih banyak yang minta foto. Kebayang nggak kalau kita dibenci sama orang? Kan lebih tidak nyaman lagi gitu. Nah, kalau dulu itu kan kita bukan siapa-siapa. Nah, jadi itu bisa lebih leluasa dan bebas. Kita mau mengekspresikan apa, nggak dilihat orang gitu kan. Ya intinya ada kelebihan dan ada kekurangan dua sisi ini. Oke. Kalau di pengalaman Teh Gita sendiri nih ya, ketika sudah naik daun ya kan, sekarang kan udah manggungnya di mana-mana nih gitu. Besok masih ada lagi nih jadwalnya, besok ada lagi dan sebagainya ya kan. Gitu ada nggak sih Teh kejadian yang tidak diinginkan gitu? Atau mungkin nyanyi setelah effort ternyata nggak dibayar? Oh ya. Atau apa gitu? Ngalamin kok. Saya nyanyi, saya dikasih DP, pas sudah tuntas saya nggak dibayar, pernah. Wow. Terus saya juga pernah ke Wakatobi dulu, lupa tahun berapa. Jadi koper buat saya nyanyi, keyboard buat saya nyanyi ketinggalan jadi si bagasi ini masuknya ke pesawat lain. Jadi otomatis pas datang ke Wakatobi, saya nggak bawa kostum apa-apa dong, nggak bawa keyboard dong. Wow, akhirnya saya pakai baju yang apa adanya. Ya malu lah, kita kan bintang tamu gitu kan. Gestar ya, kejadian yang aduh, mau nggak mau kita harus tampil dengan baju yang ada, nggak dandan gitu kan. Nah itu, terus ada lagi ketika misalkan kita show di depan orang banyak, di depan pejabat-pejabat, tiba-tiba apa sih namanya, high heels kita tuh kayak terpleset gitu ya. Terus Itu sih tantangan banget bagi perempuan yang show itu. Dan itu tahu nggak? Ya mau nggak mau kita harus terima gitu. Maksudnya, aduh terpleset. Iya, kita sakitnya nggak seberapa sih, malunya harus yang kayak mengembalikan rasa percaya dirinya tuh, aduh susah banget gitu bener. kan. Tapi ya senyum, ayo oke, saya harus gitu. Malu banget. Itu salah satu yang mungkin kejadian yang yang nggak nyaman, yang menjadi gitu. cerita ya gitu. Menjadi cerita pasti ada aja lah ceritanya. Kalau dari Teh Gita sendiri, tadi kan Teh Gita udah spoiler nih bahwasanya lulusan dari UPI ya di seni musik gitu. Kalau menurut Teh Gita sendiri tuh Teh lebih baik mencari ilmu dulu atau mungkin kita berkarir dulu gitu. Kalau Teh Gita flashback ke belakang, intinya kita harus belajar, harus berilmu, tapi kita harus punya kemampuan lain. Benar. Gitu. Jadi dulu, waktu Teh Gita usia 20 tahun, ini kita sedang bercerita ya, bukan sedang takabur, bukan. Tapi ini contoh. Kita sharing. Jadi ini sharing aja, dulu waktu usia 20 tahun, di antara teman-teman mungkin Teh Gita satu-satunya seorang seorang wanita yang usianya masih dini tapi sudah memiliki rumah, sudah naik haji, sudah memiliki mobil, misalkan begitu, sudah mandiri. Nah, jadi mungkin Teh Gita mau sedikit ngasih wawasan kepada kalian semua. Kalau bisa, sedang kita belajar di sekolah tuh, kita juga harus punya keterampilan lain. Benar. Misal, ada orang yang hobi menjahit, tekuni menjahitnya dengan semaksimal mungkin. Atau ada anak misalkan yang ingin menjadi koki, ingin menjadi tukang masak, itu jangan disepelein. Orang tuanya harus selalu mensupport. Kalau bisa kursuskan. Siapa tahu dia menjadi koki yang hebat. Benar. Menjadi misalkan, ada kan orang-orang tuh yang Bunda, kayak misalkan saya ya, saya punya anak. Bunda, mau dong aku jadi tukang cukur rambut. Sepintas kan, apaan sih kamu? Kok tukang cukur rambut ya? Tapi ketika Teh Gita itu kembali pada pengalaman, tidak merendahkan, justru Teh Gita gali, nih anak-anak ini maunya apa sih gitu kan? Jadi
sambil mereka sekolah, sambil mereka mengaji, tapi Teh Gita juga asah sisi-sisi lainnya, karena mungkin saja rezeki mereka itu ada di sana. Benar. Ya seperti Kak Gita lah, seperti Teh Gita lah. Ngaji iya, sekolah iya, tapi ketika sama orang tua diasah di nyanyi, ternyata kan itu menjadi ladang rezekinya dari situ, gitu loh. Paham ya? Paham. Nah, Iya, memang kita juga nggak bisa, wah aku tuh sukanya nyanyi, aku cuma nyanyi doang deh, aku tinggal di sekolah, kan nggak boleh seperti itu ya kan Teh? Justru kalau bisa bagaimana caranya menjadi seorang penyanyi Yang berpendidikan. yang berilmu, Bener. yang berpendidikan, sehingga ketika nyanyi ini kita lepas, kita punya ilmu. Bener banget. Dan ini teman-teman ya, bahwasanya memang sekarang itu Teh ya, kita tuh nggak menutup kemungkinan di dunia pendidikan manapun, mau swasta, mau negeri, bahwasanya kita tuh tetap bisa berkarya dan juga dong. bersaing dengan orang lain. Salah satunya Teh, seperti di Universitas Yudharta ini yang mempunyai 16 program studi dengan 5 fakultas. Salah satunya kita nih, sekarang nih ada komunikasi Apa nih ya aja? kan. Iya, meskipun kita sedang tadi udah kuliah tuh, udah capek-capek banget kuliah. Sekarang kita masih nyempetin loh buat bisa ketemu sama Kak Gita, buat bisa podcast, buat bisa punya karya di luar gitu. Oh, Tepuk iya tangan dong. dong. Ini kan bagian dari prestasi kalian. Bener gitu, bener banget. Menjadi tim broadcaster. Hebat, harus lebih ditingkatkan lagi. Gitu ya. Kalau boleh nih Mbak Gita, ini dong, ayo dong sapa teman-teman untuk bisa melanjutkan pendidikan, mengajak teman-teman SLTA lebih tepatnya untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya. Gitu. Sebentar mungkin Teh Gita mau konfirmasi dulu masalah pendidikan ya. Oh boleh, boleh. Teh Gita itu dulu pernah kuliah di IKIP Bandung, lanjut ke Uninus Bandung, sekarang lagi S2 di UIN Bandung, ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Waduh, sama dong ya, sama dong. Sama dong, komunikasi juga Sama dong. Iya, iya. Terus harus apa? Maksudnya Ya boleh nih teman-teman di SLTA untuk ayo dong motivasi dari Teh Gita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk lebih ke jenjang sarjana. oke. Tapi di sini kan maksudnya? Iya sih, ini sih. Apa namanya? Universitas Yudharta. Oh, Universitas Yudharta. Oke. Hai, untuk kalian yang lulusan SMA, jangan lupa untuk meneruskan ke jenjang lebih tinggi lagi. Kalian kuliah lagi tentunya di Yudharta. Di Yudharta. Yudharta. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Oke, keren banget, tepuk tangan dong Teh Gita. Teh Gita, terima kasih banyak atas Sami-sami. waktunya sudah menyempatkan kesini ya. Sama-sama. Thank you banget. Semoga bisa bertemu lagi di lain hari dan menjadi Amin. inspirasi buat teman-teman yang lain gitu. Sebelum ditutup aku punya pantun dulu teman-teman. Bisa dibantu dengan cakep. Gitu. Oke, jalan-jalan ke Pasar Turi. Jalannya bareng Mbak Gita. Jangan bimbang, tunggu apalagi, langsung aja daftar ke Universitas Yudharta. Oke, dan teman-teman, saya Rizka Melia bersama Teh Gita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.